Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan merangkum film horor asal Korea, yaitu Killer Toon tahun 2013. Walaupun film ini lama, tapi jujur ketika saya menonton pertama kali, saya sudah mengira kalau film ini mudah ditebak dan bisa dengan mudah saya rangkum. Namun ternyata di luar ekspektasi. Saya harus berulang kali mengulang bagian-bagian yang membingungkan dan bengong berjam-jam, agar bisa dipahami dan bisa menceritakannya kembali pada kalian semua. Jangan terlalu lama karena saya tahu waktu Anda berharga. Kita langsung saja masuk menuju ceritanya. Seorang pimpinan editor komik bernama Misuk mendapat sebuah kiriman naskah komik dari seseorang bernama Jiun. Ketika Misuk membukanya, ternyata naskah itu bercerita tentang masa lalu Misuk yang dibully teman-temannya. Dikarenakan maaf wajah ibunya yang buruk dan sehingga hal itu menjadi bahan pergunjingan, bahkan teman-temannya menjauhi Misuk. Ibunya yang mengetahui bahwa Misuk malu dan ingin dirinya meninggal, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Misuk yang melihat itu, dia malah semakin ingin ibunya meninggal. Wah, parah sih. Merasa emosi, Misuk segera menghubungi Jiun dan mengatakan bagaimana Jiun tahu tentang kematian ibunya. Sedangkan pada saat itu hanya Misuk dan ibunya yang berada di tempat kejadian. Namun HP Jiun ternyata tidak aktif. Lalu hal aneh pun terjadi. Komputer Misuk tiba-tiba menampilkan beberapa gambar komik yang menunjukkan kematian Misuk. Lalu keesokan paginya, Detektif Lee dan juniornya Detektif Kim beserta anggota yang lainnya menganalisis dari semua kemungkinan yang terjadi. Namun karena menemukan jalan buntu, Detektif Lee menarik kesimpulan bahwa kasus ini dinyatakan bundir. Saat akan pergi meninggalkan TKP, tiba-tiba bawahan mereka menemukan sesuatu. Ternyata gambar yang ada pada komputer Misuk menunjukkan posisi yang sama di monitor dengan kematian Misuk saat ini. Scene beralih di mana akhirnya kita diperkenalkan dengan penulis komik horor yaitu Jiun. Ketika di perjalanan sedang menyetir, dia dikagetkan dengan seorang anak kecil bernama Mijin yang ingin diantarkan ke dekat peternakan babi, kebetulan satu arah dengan Jiun. Namun ketika Jiun menanyakan usianya, 한 10살 정도로밖에 안 돼 보이는데. 죽었으니까. 어? bocah perempuan itu terus muncul hingga akhirnya Jiun terbangun tepat 2 km di area peternakan babi yang sudah terkontaminasi. Kembali ke Detektif Lee yang melaporkan pada ketuanya bahwa hasil otopsi membuktikan kasus Misuk secara ilmiah dinyatakan bundir. Namun naluri Detektif Lee sebaliknya, dia malah merasa ini adalah kasus pembunuhan. Namun si ketua tampaknya tidak mempercayainya. Di sisi lain, Jiun yang sedang berkonsultasi dengan psikiater mengatakan dia sudah sangat sering terbangun di tempat yang asing. Juga tidak ingat kalau dia sedang menyetir, serta luka misterius yang bahkan lagi-lagi dia tidak bisa mengingatnya. Lalu psikiater mengatakan hal-hal seperti itu sudah sewajarnya terjadi pada seorang seniman, dan Jiun disarankan agar lebih banyak istirahat dan rebahan. Jiun yang mencoba mengikuti saran tersebut untuk banyak-banyak rebahan, kembali mengalami hal aneh. Perlu diingat teman-teman bahwa Jiun saat ini belum mengetahui bahwa Misuk telah meninggal. 안으로 들어오세요. 내가 핸드폰 꺼. Lalu setelah itu datanglah Detektif Lee dan Kim. Jiun sempat tidak percaya mendengar kematian bundir Misuk. Detektif Lee juga menunjukkan bukti-bukti foto kematian Misuk, sama dengan naskah komik yang Jiun kirim. Dan Jiun adalah orang terakhir yang dihubungi oleh Misuk. Namun Jiun dengan wajah yang tertekan, membantah karena saat setelah mengirimkan naskah, dia langsung mematikan HP-nya dan tidak pergi kemana-mana. Lalu saat di kantor, bawahan Detektif Lee menemukan sebuah petunjuk baru, yaitu sebuah catatan suara terakhir yang dikirim Misuk pada Jiun. Di saat yang bersamaan, Jiun juga sedang mendengarkan hal yang sama. Merasa ada yang janggal, Jiun kemudian membuka beberapa naskah komiknya.
dan menemukan komik pembalsem mayat bernama Jo Sun Ki. Di lain tempat, detektif Kim memberikan petunjuk baru lagi, yaitu sebuah catatan lama Misuk yang benar-benar sama tentang bunuh ibunya dengan komik Jiun yang bahkan belum rilis sama sekali. Namun yang jadi kendala adalah hanya terdapat sidik jari ibunya dan sidik jari Misuk yang ada pada saat itu. Lalu scene berpindah pada orang bernama Jo Sun Ki yang sedang mengurusi mayat yang baru saja tersengat listrik. Kejadian aneh pun terjadi di mana tiba-tiba saja posisi mayat tersebut berubah sendiri. Juga sebuah tablet yang tiba-tiba terbuka sendiri, lalu menampilkan komik yang menceritakan masa lalu Jo Sun Ki yang menewaskan istrinya dengan sengaja, hingga menceritakan dirinya ke masa yang sekarang. Kembali ke detektif Lee dan Kim yang sedang menganalisa komik Jiun tentang pria yang tersengat listrik. Tiba-tiba sebuah berita muncul yang secara kebetulan lagi-lagi tampilannya sama seperti apa yang ada pada komik Jiun. Tanpa berpikir lama, mereka pun dengan cepat mencari lokasi tersebut untuk mencegah hal buruk kembali terjadi. Begitu juga dengan Jiun. Setelah menganalisa dan mencocokkan lokasi, dia juga pergi menuju lokasi yang sama. Jo Sun Ki terus mendapat teror-teror aneh di ruangannya, sehingga Jo Sun Ki diteror oleh hantu istrinya sendiri. Lalu datanglah Jiun yang datang ke lokasi lebih awal untuk menyelamatkannya. Namun lagi-lagi dia terus ditakuti oleh hantu istrinya. Sehingga walaupun Jiun datang, hasilnya tetap sama, yaitu kematian. Tak lama datang detektif Lee dan Kim. Melihat kehadiran Jiun, mau tidak mau Jiun ditahan atas penewasan Jo Sun Ki. Lalu saat diinterogasi, lagi-lagi detektif Lee tidak mempercayai Jiun bahwa itu perbuatan hantu. Yang sebenarnya Jiun sendiri juga belum yakin atas pembelaannya. Namun setelah detektif Lee menunjukkan bukti bahwa mobil Jiun ada di luar saat malam kasus Misuk terjadi. Sedangkan Jiun mengaku pada saat itu dia berada di rumah dan tidak kemana-mana. Melihat tekanan dan bukti-bukti yang mengarah padanya, Jiun akhirnya mengaku bahwa semua naskah komik itu bukanlah karangannya. Namun Jiun tetap yakin dia tidak melakukan semua penewasan itu. Lalu Jiun menceritakan bahwa tahun lalu dia sudah sukses sebelumnya. Bahkan pihak penerbit mempekerjakannya dengan bayaran yang tinggi. Lalu suatu ketika dia tidak mendapatkan ide atau inspirasi, sehingga dia tidak bisa membuat satu gambar pun. Hari-hari terus berlalu, hingga suatu hari, Jiun mendapat sebuah email yang berisi gambar-gambar yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Scene beralih pada detektif Kim yang menangani suatu kasus kecil semacam penyelundupan, yang dimana kasus ini mengarah pada sebuah bangunan bernama Happy Mansion. Lalu si petugas itu bercerita pada detektif Kim, suatu ketika ada seorang gadis misterius bernama Soo Hyun. Dia menggambar seorang gadis kecil yang tewas. Lalu gambar tersebut benar-benar terjadi ketika seorang gadis tewas dengan cara yang sama seperti apa yang digambarkan Soo Hyun. Lalu terjadi sebuah kebakaran di bangunan tersebut, dan secara misterius, Soo Hyun menghilang dalam tragedi itu. Secara kebetulan, ternyata Jiun pernah tinggal di bangunan itu, dan orang yang bernama Jo Sun Ki adalah ayah dari Soo Hyun. Setelah laporan diterima, detektif Lee mengonfirmasi pada Jiun, ternyata Jiun mengenal gadis yang bernama Soo Hyun. Di sini Jiun bercerita di mana awal dia bertemu dengan Soo Hyun. Saat itu Jiun sedang kismin-kisminnya dan frustasi karena banyak penolakan dan usahanya yang sia-sia dalam mempromosikan naskah komiknya. Lalu tiba-tiba dia melihat Soo Hyun yang sedang dirundung oleh beberapa anak muda. Jiun pun mengusir mereka dan menolong Soo Hyun. Akhirnya Soo Hyun tinggal bersama Jiun. Namun tetap dengan kelakuan aneh yang sering Soo Hyun lakukan, yaitu dengan menggambar sesuatu yang aneh dan misterius. Jiun juga mengatakan bahwa kebakaran tersebut hanya laporan palsu yang dibuat orang-orang untuk mengusir Jiun dan Soo Hyun dari tempat itu. Setelah beberapa hari kebakaran memang benar terjadi. Namun saat kebakaran itu, Soo Hyun menghilang dan tidak pernah bertemu dengan Jiun lagi. Karena Soo Hyun menghilang, akhirnya orang-orang berpikir itu adalah perbuatan Soo Hyun. Siapa sangka ketika mereka menyusuri gedung itu, mereka menemukan komputer yang masih aktif. Bahkan gambar itu pernah dilukis Soo Hyun.
Melihat semua itu, Detektif Lee semakin yakin di balik semua ini adalah perbuatan Soo-hyun. Namun Jun mengatakan bahwa Soo-hyun tidak mempunyai alasan untuk melakukan itu. Lalu tiba-tiba masuk sebuah pesan dari nomor yang tak dikenal, mengaku sebagai Soo-hyun. Saat itu juga wajah Jiun mendadak menjadi tegang. Saat akan mengambil rokok yang tertinggal, Jiun malah membawa kabur mobil itu dan meninggalkan Detektif Lee. Lalu Detektif Lee segera meminta tim kepolisian untuk melacak ponsel milik Jiun. Jiun ternyata kembali ke gedung itu. Lalu dia memanggil-manggil Soo-hyun, namun tak diduga seseorang memukul Jiun dari belakang. Tidak lama Detektif Lee datang, namun hanya menemukan ponsel Jiun. Dia pun menghubungi Detektif Kim untuk membantunya mencari Jiun. Detektif Lee merasa ada yang aneh pada Kim karena bisa tahu di mana kejadian mobilnya dibawa kabur oleh Jiun. Ternyata yang menculik Jiun adalah Detektif Kim, lalu membawanya ke suatu tempat. Entah apa yang terjadi sebenarnya, tapi Detektif Kim menginterogasi Jiun dengan menanyakan keberadaan Soo-hyun ada di mana. Jiun berkata dirinya tidak tahu. Lalu setelah itu, Detektif Kim menunjukkan sebuah lukisan anak perempuan. Dan ternyata anak perempuan itu adalah Mi-jin yang pernah ditemui oleh Jiun sebelumnya. Mi-jin ternyata adalah korban tabrak lari yang dilakukan oleh Detektif Kim 6 tahun yang lalu. Namun saat itu dia baru saja lulus dari kepolisian dan akan segera menikah. Tidak ingin karir dan kehidupannya hancur yang baru saja dia mulai. Dia pun meninggalkannya hingga akhirnya membuat Mi-jin tewas di tempat. Itulah alasan mengapa Detektif Kim mencari Soo-hyun. Karena dianggap mengetahui kejadiannya, lalu dijadikan naskah komik yang ada pada Jiun bisa membongkar kejahatannya. Dengan kata lain, Detektif Kim ingin melenyapkan mereka berdua. Di saat yang bersamaan, Detektif Lee sedang menuju lokasi yang telah dilacak di mana Kim dan Jiun berada. Ketika Detektif Kim bersiap melenyapkan Jiun, tiba-tiba terjadi hal yang aneh. Sosok Mi-jin hadir untuk menteror Detektif Kim. Lalu datanglah Detektif Lee yang melihat kondisi Kim yang sudah ketakutan karena sosok Mi-jin. Dan akhirnya Detektif Kim pun tewas. Keesokan harinya dengan wajah yang frustasi, Detektif Lee menjelaskan bahwa kasus tewasnya Kim dikarenakan oleh hantu. Namun si ketua yang lebih mengedepankan logika tidak menerima alasan tersebut dan menyatakan bahwa Detektif Kim tewas karena bundir. Di samping itu juga, jika mengatakan yang sebenarnya di depan media, maka Detektif Lee akan dijadikan tersangka dan otomatis itu akan menyeret nama si ketua juga. Detektif Lee yang masih bersedih karena kehilangan Kim. Lalu datanglah bawahannya yang menemukan sebuah lukisan gadis bernama Mi-jin. Tiba-tiba Detektif Lee mengingat nama tersebut pernah diucapkan oleh Detektif Kim. Dia pun segera memeriksa barang bukti berupa komik dan mencocokkan semua kejadian yang terkait dengan komik milik Jiun yang benar-benar sama persis. Lalu Detektif Lee segera pergi menuju tempat Jiun. Namun anehnya Jiun tidak ada. Dia malah menemukan sebuah naskah di monitor yang menceritakan tentang Soo-hyun yang dimana ketika ibunya meninggal dan dikurung ayahnya yaitu Jo Sun-ki. Disitulah awalnya Soo-hyun memiliki kemampuan mendengar bisikan orang-orang yang telah mati, lalu menggambarkannya secara rinci. Jiun yang mulai menyadari kemampuan Soo-hyun. Dia memanfaatkannya, bahkan mengakui itu adalah gambar miliknya. Hingga naskah tersebut bisa diterima dan akan segera diterbitkan. Namun ternyata Soo-hyun tahu kalau Jiun hanya menipunya. Sehingga Soo-hyun melarang untuk mempublikasikannya dan berniat membakar semuanya. Jiun yang sudah buta mata buta hati, dia tetap bersikeras bahwa itu adalah miliknya dan berniat menyelamatkan naskah itu. Soo-hyun yang mencoba menghalangi Jiun tiba-tiba dipukul oleh benda yang tumpul. Soo-hyun tidak menyerah. Dia merebut kembali naskah itu yang membuat luka pada jari Jiun ternyata disebabkan oleh Soo-hyun sendiri.
Jiun dengan emosi yang memuncak, dia mencekik Soo-hyun untuk segera mengakhiri hidupnya. Setelah kematian Soo-hyun, kemampuannya dalam menggambar ternyata menurun pada Jiun, sehingga secara tidak sadar, selama ini pengirim gambar naskah yang sering dikirim pada komputer Jiun adalah dirinya sendiri melalui komputer yang ada pada gedung itu. Detektif Lee yang sudah mengetahui semua kebenarannya, dia pergi menuju gedung itu untuk menangkap Jiun. Lalu datanglah Detektif Lee dengan mengendap-endap. Namun tanpa dia sadari, Jiun sudah ada di belakangnya lalu menghantamnya. Di sini Detektif Lee mulai menuduh Jiun lah pembunuh semua kejadian yang terkait dan menghakiminya karena keserakahan. Lalu Jiun mengubah situasi tersebut, bahwa Detektif Lee juga sama serakahnya dengan dirinya. Kebenaran kembali terkuak ketika sebuah lukisan yang digambar oleh Jiun di sebuah dinding menceritakan Detektif Lee yang secara tidak sengaja menembak kepala Detektif Kim. Dia yang panik kemudian menghapus sidik jarinya, kemudian meletakkan pistol itu di tangan Detektif Kim yang membuatnya selamat dari tuduhan tersangka. Detektif Lee yang tidak menerima itu terus menggerutu, sehingga berniat menewaskan Jiun. Namun tiba-tiba sosok Detektif Kim muncul dan Detektif Lee pun koit. Akhirnya film pun berakhir. Pesan-pesan yang mungkin bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah kita selalu menghakimi orang lain, semisal dengan mengatakan serakahlah, munafiklah, dan lain sebagainya. Kita sebagai manusia biasa pasti pernah dalam diri masing-masing merasa serakah akan hal-hal tertentu, dan itu tidak bisa luput, karena itu adalah sebagian sifat buruknya kita sebagai umat manusia.